Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syafira Syabania. Kali ini saya ingin membagikan 4 materi yang wajib dihafal dalam belajar bahasa Arab. Yang pertama adalah domir. Apa itu domir? Domir adalah kata ganti. Domir itu ada 14 loh teman-teman, nggak banyak dan itu mudah untuk dihafalkan. Apa saja domir itu? Yang pertama adalah huwa, huma, hum. Dia eh, dia untuk satu laki-laki, dia untuk dua laki-laki, dia untuk tiga laki-laki atau banyak. Selanjutnya ada hiya, huma, hunna. Dia itu untuk perempuan. Dia satu perempuan, dia dua perempuan, dia tiga perempuan atau banyak. Keenam domir itu biasanya dipakai untuk orang ketiga atau bisa disebut goib. Selanjutnya yaitu anta, antuma, antum. Kamu satu laki-laki, kalian dua laki-laki, kalian tiga laki-laki atau lebih. Dan yang untuk perempuan anti, antuma, antuna. Kamu satu perempuan, kalian dua perempuan, kalian tiga perempuan atau banyak. Keenam domir selanjutnya biasa dipakai untuk orang kedua atau bisa kita sebut muhotob. Selanjutnya ada ana, nahnu. Ada jamak, ada tunggal. Biasanya untuk dipakai untuk orang pertama atau untuk orang yang berbicara, bisa kita sebut juga al-mutakalim. Jadi ke-14 domir itu wajib kalian hafal, karena kalau 14 domir itu dihafal, kita insya Allah sudah bisa menguasai materi-materi selanjutnya. Itu yang wajib pertama dihafal ketika belajar bahasa Arab. Yang kedua yang wajib dihafal adalah tasrif fi'il madi. Apa itu tasrif fi'il madi? Tasrif fi'il madi adalah perubahan kata yang telah terjadi. Bagaimana menasrifkan fi'il madi sesuai domir yang 14 tadi? Contohnya fataha, fataha, fatahu untuk domir huwa, huma, hum. Fatahat, fatahata, fatahna untuk domir hiya, huma, hunna. Fatahta, fatahtuma, fatahtum untuk domir anta, antuma, antum. Fatahti, fatahtuma, fatahtunna untuk domir anti, antuma, antuna. Fatahtu, fatahna untuk domir ana, nahnu. Sesuai domir bukan? Seperti bagaimana kalau kita menasrifkan secara rapi. Fataha, fataha, fatahu, fatahat, fatahata, fatahna. Fatahta, fatahtuma, fatahtum. Fatahti, fatahtuma, fatahtunna. Fatahtu, fatahna. Domirnya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nah. Sesuai domir bukan? Jadi kalau kita bisa menghafal 14 domir itu, maka kita bisa mempelajari materi selanjutnya. Misalnya kita bisa pakai contoh lain. Contohnya doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorob. Memasuki materi yang ketiga, yaitu tasrif fi'il mudhari. Apa itu tasrif fi'il mudhari? Fi'il mudhari adalah perubahan kata yang sedang terjadi atau akan terjadi. Bagaimana menasrifkannya? Karena kita tadi memakai contoh fataha, maka fataha adalah fi'il madinya, yaftahu adalah fi'il mudharinya. Yaftahu, yaftahani, yaftahuna untuk domir huwa, huma, hum. Taftahu, taftahani, yaftahna untuk domir hiya, huma, hunna. Taftahu, taftahani, taftahuna untuk domir anta, antuma, antum. Taftahina, taftahani, taftana.
untuk domir anti, antuma, antuna. Aftahu, naftahu untuk domir ana, nahnu. Sesuai domir bukan? Karena kalau kita sudah hafal domir, maka kita bisa menyusun domir dengan materi selanjutnya. Seperti tadi fi'il madi sudah sesuai domir, sekarang fi'il mudhari sudah sesuai domir. Siapapun yang hafal pola tersebut, maka dia bisa menggunakan pola selanjutnya. Atau kita bisa menggunakan contoh yang baru seperti doroba, doroba, yadribu, yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, adribu, nadribu. Yang terakhir, tasrif istilahi. Bagaimana kata ini terbentuk? Apa itu tasrif istilahi? Perubahan kata secara umum, ada isim, ada fi'il. Bagaimana kita mengurutkannya? Bagaimana kita mentasrifkannya? Karena tadi kita memakai contoh fataha dan fi'il mudhari'nya yaftahu. Fataha yaftahu, fathan sudah memasuki isim. Fahuwa fatihun memasuki isim fa'il. Wazakka maftuhun sudah memasuki isim maf'ul. Iftah, la taftah, fi'il amar, fi'il nahi. Maftahun, maftahun, miftahun, isim zaman, isim makan, isim alat. Apabila 4 materi tersebut sudah dihafal, insya Allah kalian semua bisa belajar bahasa Arab, khususnya untuk kita yang bukan lahir dari rahim orang Arab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.